Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, puji serta syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita semua dipertemukan kembali, diberikan oleh Allah untuk bertemu kembali melalui Golden Habit Forum yang alhamdulillah pada pagi hari ini sudah memasuki episode yang ke-128. Salawat serta salam mari senantiasa kita curah limpahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabiin tabiatnya, dan juga para pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak dan Ibu seluruh partisipan di Golden Habit Forum, alhamdulillah sudah membersamai kita Ustadz kita, guru kita semua, Ustadz Agus Sukaca, yang insya Allah pada pagi hari ini di episode yang ke-128 beliau akan membahas topik tentang masing-masing kita punya tugas kepemimpinan. Ini sepertinya relevan dengan kondisi beberapa waktu saat ini di mana kita disuguhi beberapa informasi terkait para calon pemimpin Indonesia seperti itu. Dan ini mungkin kita akan mudah-mudahan akan dapat mendapatkan insight-insight bagaimana sebenarnya seorang pemimpin itu dan tugas kepemimpinan itu. Namun sebelum kita mulai, mari sama-sama kita buka terlebih dahulu, Bapak Ibu sekalian, forum pagi hari ini dengan melafazkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, waktu dan tempat kami persilakan kepada Ustadz Agus Sukaca. Monggo Ustadz Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, Bapak Ibu segenap partisipan Golden Habit Forum rahimakumullah, dari Papua hingga Sumatera sudah terwakili, hampir semua pulau-pulau besar. Sulawesi, ada dari Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Kalimantan, alhamdulillah Kaltim, Kalteng, sudah ada, dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, di Lampung, itu Ketua Majelis Tablighnya Ustadz Mohibun itu juga sudah hadir. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala di pagi hari yang kalau di Samarinda ini cukup cerah, alhamdulillah. Kita bisa kembali bersilaturahim sekaligus untuk meningkatkan pemahaman dan pengamalan keagamaan kita, sehingga dari waktu ke waktu kita berharap akan semakin baik pemahaman dan pengamalan kita. Di pagi ini insya Allah kita akan melanjutkan kajian-kajian sebelumnya, masih terkait dengan tugas sebagai khalifah fil ardh. Sudah cukup banyak episode kita membahas tentang tugas keilmuan. Nah, kita pada hari ini akan membahas tugas yang lain, tugas kepemimpinan. Baik, Bapak-Ibu sekalian, ini episode 128. Judulnya
masing-masing kita punya tugas kepemimpinan. Sedikit merefresh, ini tugas kita sebagai khalifah fil ard. Yang pertama adalah tugas keilmuan, ini sudah kita bahas. Ya. Yang kedua adalah tugas kepemimpinan. Nah, dalam melaksanakan tugas kepemimpinan ini, kita mewakili Allah dalam membangun, memakmurkan, mengatur, dan menjaga ketertiban dunia. Ini masing-masing kita mempunyai tugas sesuai dengan porsinya masing-masing. Ya, jadi tidak ada yang tidak bertugas sebagai khalifah fil ard. Semuanya bertugas sebagai khalifah fil ard. Tugas kepemimpinan ini sama dengan tugas keilmuan. Kalau kita lakukan dengan cara yang diizinkan Allah, dengan cara yang ditunjukkan oleh Allah, maka akan menjadi bagian ibadah kita. Sehingga akan menjadi bagian dari amal soleh kita. Kalau hidup kita banyak kita isi dengan amal soleh yang dilandasi keimanan, nah, sudah barang tentu ini akan menjadikan hidup kita di dunia ini beruntung dan akan diberikan balasan yang menggembirakan, membahagiakan kita semuanya. Ini hadis tentang kepemimpinan. An Abdillah, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun. Fal imamu ra'in wa huwa mas'ulun. War rajulu ra'in ala ahlihi wa huwa mas'ulun. Wal mar'atu ra'iyah ala baiti zaujiha wa hiya mas'ulatun. Wal abdu ra'in ala mali sayyidihi wa huwa mas'ulun. Ala fakullukum ra'in wa kullukum mas'ulun. Sabda Nabi kita, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian dimintai pertanggungjawabannya. Fal imamu ra'in. Imam adalah pemimpin. Wa huwa mas'ulun. Dan dia dimintai pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Laki-laki adalah pemimpin atas keluarganya. Ia dimintai pertanggungjawabannya. Perempuan adalah pemimpin atas rumah suaminya. Dan ia dimintai pertanggungjawabannya. Pegawai adalah pemimpin atas usaha tuannya. Dan ia dimintai pertanggungjawabannya. Ala, ketahuilah, fakullukum ra'in. Setiap kamu adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun. Dan setiap kamu dimintai pertanggungjawabannya. Bapak Ibu, saudara sekalian, berdasarkan hadis ini,
maka tidak ada di antara kita yang tidak punya tugas kepemimpinan. Semuanya memiliki tugas kepemimpinan. Dan semua tugas kepemimpinan itu akan dimintai pertanggungjawabannya di sisi Allah. Jadi kita sepenuhnya mempertanggungjawabkan tugas kepemimpinan yang kita emban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun jenis kepemimpinannya. Maka kalau kita melihat hadis ini, ada imam. Imam adalah pemimpin. Ia dimintai pertanggungjawabannya. Nah, apa imam itu? Nah, mungkin kita bisa memahami imam di sini adalah kepemimpinan negara atau kepemimpinan organisasi pada semua tingkatannya. Ini menjadi imam. Kepemimpinan negara mulai dari presiden, gubernur, bupati, wali kota, camat, sampai lurah, kepala desa. Itu adalah bagian dari imamah ini. Demikian juga organisasi. Kita di Persyarikatan Muhammadiyah, mulai dari pimpinan pusatnya, pimpinan wilayah, daerah, cabang, ranting, ini adalah kepemimpinan imamah. Jadi setiap fungsi yang kita lakukan di dalam kepemimpinan ini, dalam imamah ini semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, kita ada yang punya porsi di situ. Ada yang di persyarikatan, di organisasi, kita banyak yang berada di dalam kepemimpinan ini. Ada yang di kenegaraan, tadi Mas Ikhwan nyinggung-nyinggung kita mau milih pemimpin negeri, ya, presiden. Ya. Dan sekarang sudah ada 2 pasangan yang mendaftar. Ini adalah bagian dari imamah ini. Tapi itu dengan semua bagian-bagiannya ya, yang menjalankan imamah itu. Presiden ada kementerian-kementerian. Nah, menteri itu adalah imam dari kementerian itu. Ya, dan seterusnya. Kalau di provinsi ada kepala dinas, ya, dia imam dari kedinasan itu. Ini adalah bagian dari imamah. Mungkin kita ada yang berada di situ. Laki-laki adalah pemimpin atas keluarganya. Ia dimintai pertanggungjawaban. Nah, sekalian, ini adalah kepemimpinan keluarga. Keluarga itu yang memimpin adalah laki-laki. Nah, ini nanti kan suami. Suami pada keluarga baru, dia adalah pemimpin keluarga. Nanti selanjutnya berfungsi sebagai ayah juga. Jadi suami, ayah itu nanti akan menjadi pemimpin keluarga. Nah, ini manajemen kepemimpinan keluarga nampaknya masih belum banyak dikembangkan, sehingga ini menjadi bagian titik lemah yang kita harus kuatkan. Sehingga kepemimpinan keluarga itu nanti menjadi kepemimpinan yang kuat untuk proses pembelajaran, melaksanakan kepemimpinan yang lebih besar, imamah, ya, dalam semua level dan tingkatannya. Ini laki-laki. Jadi laki-laki itu harus belajar dengan baik bagaimana bisa memimpin keluarga. Kepemimpinan keluarga ini yang nanti menjadi modal untuk memimpin tahapan berikutnya. Perempuan adalah pemimpin atas rumah suaminya. Dan ia dimintai pertanggungjawaban.
Jadi perempuan itu juga akan berproses ya, menikah bersama suami, ya. Selanjutnya membangun keluarga, maka kepemimpinan rumah tangga itu adalah haknya perempuan atau tugasnya perempuan, memimpin rumah tangga. Sehingga para perempuan pun juga mempunyai tanggung jawab bagaimana memimpin rumah tangga sehingga rumah tangganya berjalan dengan baik. Jadi rumah tangga itu yang lebih spesifik ngurusi rumah. Kalau keluarga itu lebih luas, ya, lebih luas. Jadi suami adalah memimpin keluarga, istri memimpin rumah, ya, rumah tangga. Nah, pegawai adalah pemimpin atas usaha tuannya dan ia dimintai pertanggungjawabannya. Nah, ini kepemimpinan bisnis. Ya. Jadi ketika kita bekerja di sebuah usaha atau perusahaan atau amal usaha, maka di situ ada tugas-tugas kepemimpinan yang melekat pada upaya kita. Mulai dari menjaga bagaimana usahanya bisa berjalan dengan baik, memimpin untuk bisa melaksanakan tugas-tugas yang diberikan kepada kita dengan baik. Nah, ini adalah di sini. Jadi ketika kita bekerja ada tugas-tugas kepemimpinan. Nah, kalau kita di Muhammadiyah, misalnya di amal usaha itu mesti ada pemimpinnya. Ada direkturnya, atau ada kepala sekolahnya. Kalau pendidikan tinggi ada rektornya, ya, ada direkturnya, ada kepemimpinan. Nanti di bawah direktur ada apa? Ada wakil-wakil direktur, atau ada direktur-direktur urusan bagian. Di bawahnya ada manajemen, ada kepala ruangan, ada ini. Itu semuanya adalah tugas kepemimpinan. Tugas kepemimpinan yang diemban. Sehingga kita tidak ada peluang untuk tidak menjalani tugas kepemimpinan. Jadi semuanya mesti mendapatkan tugas kepemimpinan itu. Dalam posisi apapun tidak masalah. Tetapi tugas kepemimpinan itu melekat pada diri kita. Nah, oleh suatu proses, tugas-tugas kepemimpinan kita itu bisa meningkat dari pemimpin rumah tangga, ya, pimpin keluarga, dan memimpin unit-unit organisasi yang lebih besar. Sampai yang tingkatnya kecamatan, ya, kabupaten, kota, provinsi, bahkan negeri. Ya. Jadi ini tingkat-tingkat kepemimpinan yang mestinya proses pelatihannya adalah sejak di rumah. Proses pelatihan. Ya, ini yang barangkali kita perlu mengoptimalkan bagaimana proses pelatihan berkepemimpinan atau memiliki jiwa kepemimpinan ini sejak di rumah tangga. Nah, insya Allah ini pada masing-masing bagian ini kita akan kaji ke depan. Ya. Nah, hari ini baru pada kepemimpinan rumah tangga. Ya. Nah, kepemimpinan rumah tangga. Di mana pemimpinnya adalah istri. Kepemimpinan rumah tangga itu bagaimana rumah tangga berjalan dengan baik, ya, bisa menjadi tempat yang nyaman bagi semua anggota keluarga, di mana pemimpin urusan rumah tangga ini adalah istri atau ibu. Anggotanya ya keluarga inti. Nah, suami dalam urusan rumah tangga itu di bawah kepemimpinan istri. Ini urusan baik urusan rumah tangga, ini suami, ayah itu
di bawah kepemimpinan istri. Kemudian anggotanya istri itu sendiri, anak-anak, ya. Kalau sudah punya anak, nah ditambah anggota keluarga tambahan. Nah, mungkin ada yang membantu di situ, ada anggota keluarga yang ikut di situ. Ya. Nah, kepemimpinan rumah tangga ini mestinya memiliki visi. Kita keluarga Muslim itu bisa memiliki visi bagaimana rumah tangga diatur. Ini kalau visinya rumahku, surgaku. Ini artinya rumah itu adalah tempat yang nyaman di mana kita senang berada di rumah. Jadi kalau misalnya keluar, wah pengen ke rumah. Karena apa? Rumah dijadikan menjadi tempat yang nyaman untuk ditinggali, sehingga merasa senang di rumah. Nah, sekarang ini kan banyak orang yang tidak suka di rumah. Karena suasana rumahnya tidak ditata sedemikian rupa, ya, sehingga orang tidak merasa di surga. Nah, kalau rumah bisa ditata dengan baik, ya, sehingga menyenangkan, nah, rumahku, surgaku. Jadi kalau kita bekerja keluar, ya, begitu urusan selesai atau punya urusan lain di luar, urusannya selesai, maka pengen segera ke rumah, ya, rumahku, surgaku. Nah, kalau ini menjadi visi setiap perempuan, ya, mulai membangun rumah tangga, itu sudah mempunyai visi bagaimana dia bisa memimpin rumah tangganya, sehingga rumahku adalah surgaku. Nah, ini sesuatu yang bagus. Dan saya kira kita perlu untuk melakukan pelatihan-pelatihan persiapan keluarga. Ini nampaknya persiapan keluarga, ya, ini masih belum begitu marak. Sehingga orang membangun rumah tangga, berkeluarga, ya, bekal bagaimana memanage rumah tangga ini masih belum terstruktur. Sehingga rumah itu banyak yang berjalan ya apa adanya, tanpa persiapan-persiapan. Nah, kalau setiap yang menikah, membangun keluarga itu punya visi, para istri visinya adalah gimana bisa membangun rumah tangganya itu bak surga, rumahku surgaku. Maka dia harus segera mempersiapkan program bagaimana menjadikan rumah itu surga. Nah, programnya, ya, ada program yang terkait dengan bagaimana sandang, pangan, papan, ya. Bagaimana anggota keluarga itu manajemen linennya, pakaiannya, ya, itu tertata dengan baik. Ya. Bisa tampil rapi di rumah, linennya baik, spraynya, bantalnya, segala macam, ya. Kemudian pangannya, bagaimana keluarga itu bisa ditata, pangannya pangan yang sehat, sehingga menata menu, ya, menu keluarga itu ditata sedemikian rupa, menunya menu yang sehat. Yang menyiapkan menu bukan hanya rumah sakit, bukan hanya hotel, ya, tapi keluarga bagus juga menyiapkan menu. Kemudian papannya, bagaimana ditata papannya itu begitu tertata rapi, bersih, ya. Sehingga orang berada di situ merasa senang. Jadi ini perlu program, sehingga ketika pernikahan telah berlangsung, ya, ini pasangan suami istri itu sudah mulai menyusun program. Bagaimana sandang, pangan, papan, itu nanti akan dikelola. Sehingga itu akan
up rumahku menjadi surgaku. Nah, setelah programnya disusun, ya, tentunya dibuat regulasi rumah tangga. Kita di rumah sakit kalau akreditasi juga yang dilihat apa regulasinya gimana, implementasinya bagaimana, pembagian tugasnya jalan apa tidak. Jadi di rumah tangga itu juga perlu ada regulasi. Regulasi misalnya terkait kebersihan. Ya. Kebersihan ruangan-ruangan disapu sehari berapa kali. Ya. Kemudian halaman disapu sehari berapa kali. Ini kalau dulu waktu saya kecil, ya, orang tua saya menata kebersihan itu, nyapu itu 2 kali. Pagi, ya, sebelum kita keluar rumah untuk melaksanakan tugas masing-masing, itu harus ada yang tugas untuk membersihkan, nyapu. Ada yang tugasnya nyapu di dalam rumah, ada yang tugasnya nyapu di halaman. Ya. Itu apa? Dibuat regulasi sehingga setiap anggota keluarga itu sebelum keluar rumah, meninggalkan rumah itu dalam keadaan bersih. Ibu saya kebetulan seorang guru yang juga meninggalkan rumah kalau pagi, ya. Jadi tapi semua pagi itu sudah beres, ditinggal itu dalam kondisi yang bersih. Ya. Nah, siapa yang kemudian ngurusi masak, ya, itu ada regulasinya. Ya. Adik saya yang perempuan tugas masak antara lain. Ya. Nanti kemudian siapa yang tugas asah-asah, ya. nyuci piring, nyuci apa alat-alat makan itu siapa yang tugas, ya. Ya. Nah, regulasinya dibuat habis makan sebelum meninggalkan itu piring-piring sudah bersih misalnya. Jadi yang pagi sarapan sebelum tinggal itu harus bersih dulu. Nah, ini bagian regulasi yang bisa dibuat, disusun. Ya, ya ini apa namanya? Pemimpinnya adalah ibu, ya. Pemimpinnya adalah istri. Ya. Gimana itu semuanya. Ya. Kemudian job description-nya. Di sini suami juga boleh untuk diberikan tugas. Misalnya suami urusan kebersihan di luar rumah misalnya. Istri ketika masih berdua, nanti dalam rumah istri, yang luar rumah suami, nanti urusan pengairan suami, itu bisa dibagi. Ya. Ada regulasinya, ada jobnya, sehingga kita tahu urusan kebersihan sehari berapa kali kita harus lakukan, ya. Urusan apa namanya cuci piring itu kapan dilakukan, ini bisa dibuat regulasi di dalam rumah yang itu perlu dibahas bersama antara istri sebagai pemimpin dengan suami sebagai anggota. Ketika baru berdua kan hanya ngatur berdua saja. Nanti ketika punya anak ya baru kemudian bagi tugas. Anaknya mulai bisa bertugas pada usia berapa, mulai dikasih tugas. Sehingga anak itu menjadi bagian dari sistem rumah tangga. Jadi anak tidak hanya menjadi apa seperti tamu di rumah, tidak ngapa-ngapain, ya, makan disiapkan, tidak ada tugas terkait makanan, ya, dia nggak tahu kebersihan, itu artinya anak seperti tamu di rumah. Nah, ketika di rumah sebagai anggota, semua mesti terlibat. Dan ini penanggung jawabnya adalah ibu. Bagaimana masing-masing bisa menjalankan tugas. Ya, jadi membuat regulasi sehingga rumahku surgaku. Bagi tugas-tugas semua bisa dilaksanakan dengan baik, sehingga visi rumahku surgaku itu secara regulasi dan job description itu semuanya bisa teratasi dengan baik. Nah, selanjutnya
istri adalah manajemen finansial. Ini manajemen finansial. Jadi bagaimana mengatur keuangan rumah. Suami yang cari, bagaimana ada anggaran, ya. Kemudian istri yang mengeksekusi, menjalankan. Misalnya penghasilan suami berapa, ya sudah di-manage supaya penghasilan ini cukup untuk keperluan rumah tangga. Nah, sehingga di situ manajemen istri mengatur bagaimana secara finansial penghasilan suami itu bisa digunakan untuk operasional rumah tangga dengan baik. Ini adalah tanggung jawab istri. Nah, bagaimana kalau kemudian istrinya juga bekerja? Nah, ini yang perlu didiskusikan antara suami istri. Karena ketika nanti misalnya istri bekerja, kan tentu istri juga mempunyai tanggung jawab untuk mengadakan anggaran. Ya, sehingga nanti, nah ini perlu dirembuk bersama bagaimana menjalani. Tetapi tanggung jawab manajemen rumah tangga berdasarkan hadis Nabi tadi, itu ada pada istri. Ya. Kemudian manajemen logistik. Apa saja keperluan rumah tangga, ini istri perlu untuk memetakan dengan baik. Sehingga anggarannya cukup untuk logistik kebutuhan-kebutuhan rumah tangga selama periode penghasilan itu. Misalnya penghasilannya bulanan, berarti ditata logistik 1 bulan itu bagaimana supaya bisa terpenuhi. Ini logistiknya. Kemudian manajemen pangan dan gizi. Ya. Manajemen pangan ini kan menjadi salah satu kebutuhan penting ya di dalam kehidupan keluarga kita. Kita harus makan, kita harus minum, memenuhi kebutuhan gizi, sehingga istri ya, perlu menata kebutuhan pangan anggota keluarga itu tercukupi dan sehat. Jadi bukan hanya ketika mau makan baru mikir, tapi kalau perlu dibuat sepanjang program, ya, bisa membuat menu, apakah mau dibikin mingguan, atau 10 harian, atau menu 1 bulan, sehingga kita bisa tata sedemikian rupa, sehingga menu rumah tangga kita itu bagus untuk kesehatan kita. Ini yang nata istri. Bagaimana menunya, kemudian nanti bagaimana masaknya, belanjanya, sehingga siap disajikan untuk dikonsumsi oleh semua anggota keluarga. Ini manajemen pangan gizi keluarga ini juga menjadi sesuatu yang menarik. Ya. Sehingga kebutuhan ya gizi itu dipenuhi dengan kaidah halal dan thayyib. Ya. Jadi tidak cukup halal, tapi harus thayyib. Thayyib itu adalah sesuai dengan kebutuhan tubuh kita, ya, dan tidak membahayakan kondisi tubuh kita. Ini menjadi ilmu yang menarik. Kemudian, bagaimana juga manajemen linen dan laundry-nya? Berapa hari sekali spray harus dicuci, baju harus dicuci, ya, itu juga harus di-manage. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya, kalau ini kita lakukan dengan baik, ini sebenarnya sudah dasar-dasar manajemen untuk melakukan langkah yang lebih lanjut. Nanti kalau misalnya seorang istri kebetulan perawat, ya, mendapat tugas di rumah sakit, ya,
Nah, dia mempunyai tugas-tugas untuk memanage bagian-bagian tertentu di rumah sakit. Ini adalah pengalaman yang menarik, bagaimana memanage rumah. Dan ini menjadi latihan kepemimpinan, bagaimana seorang ibu, seorang istri mendayagunakan semua anggota keluarga dengan baik, sehingga semua terlibat di dalam proses untuk mewujudkan visi rumahku keluarga. Jadi membangun kerjasama, sinergi semua anggota keluarga, sehingga semuanya bekerja untuk keluarga. Sehingga keluarganya itu menjadi sesuatu yang menarik. Jadi bukan semuanya dikerjakan sendiri. Ya, ini bukan pemimpin yang baik kalau semuanya dikerjakan sendiri. Seorang ibu masak dikerjakan sendiri, bersih-bersih dikerjakan sendiri, cuci-cuci dikerjakan sendiri, semuanya sendiri, yang lain tinggal duduk manis. Ya. Nah, dia tidak menjalankan kepemimpinannya dengan baik. Semua diambil alih. Itu nanti akibatnya apa kalau seorang ibu demikian? Ya. Akibatnya anggota keluarga nggak ngerti harus melakukan apa. Ya. Jadi nggak ngerti, kalau orang Jawa bilang orang ngerti gawean. Nggak ngerti apa yang harus dikerjakan. Sehingga tidak bekerja di dalam satu tim. Jadi di sini seorang ibu mesti segera memberikan tugas kalau punya anak. Ya. Anaknya sudah mulai bisa apa, ya diberikan tugas sesuai dengan kemampuannya. Anaknya beranjak remaja, udah ada tugas-tugas tertentu. Sehingga misalnya anaknya sudah remaja, dikasih tugas masak, mula-mula asistensi, ya, yang bikin apa, bikin ramuannya, raciannya ibu, anak-anak diminta misalnya mengeksekusi, Nduk, goreng, Nduk, ya, atau dilakukan apa, campur bumbunya dan lain sebagainya. Sehingga ketika anak beranjak menjadi dewasa, itu sudah memahami pernek-pernek pengaturan rumah tangga. Punya anak laki-laki, udah diminta tanggung jawab apa yang kira-kira cocok untuk laki-laki. Misalnya urusan pengairan, itu di mana orang mandi semuanya beres, ya. Airnya tersedia dengan baik, ya. Halamannya bersih. Ya. Jadi masing-masing punya tugas. Dan istri, ibu itu mengatur semuanya, sehingga rumah tangga itu baik atau tidak, itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab istri, wanita, ibu. Ya, ini untuk urusan rumah tangga. Suami ikut menjadi bagian tim di bawah kepemimpinan wanita dalam hal urusan rumah tangga itu. Sehingga tetap suami pun juga mempunyai tugas-tugas yang bisa dikerjakan. Jadi bukan hanya duduk manis, ya, saatnya makan tinggal taunya siap, ya, tidak ada apa-apa yang dikerjakan. Nah, ini juga bukan suami sebagai anggota keluarga yang baik. Nah, Bapak sekalian, ya, barangkali manajemen rumah tangga ini perlu mendapatkan porsi, ya, perhatian kita, sehingga dari rumah tangga ini nanti akan muncul generasi, ya, pemimpin-pemimpin yang luar biasa. Karena dia sudah terbiasa dibimbing, dididik di dalam keluarga yang mengembangkan sinergi kerjasama, sehingga rumahku itu menjadi surgaku. Ini tingkat kepemimpinan yang paling bawah di tingkat rumah tangga, di mana
leading sektornya ibu, pemimpinnya adalah ibu. Mudah-mudahan ya, nanti mendapatkan penguatan ya, dari Bapak Ibu sekalian untuk kemudian ke depan kita bisa mengembangkan tugas-tugas kepemimpinan ini menjadi sebuah model kepemimpinan rumah tangga, di mana suami dan istri masing-masing mempunyai tanggung jawab. Nah, untuk yang suami, insya Allah di Sabtu yang akan datang akan kita bahas ya, dalam kajian berikutnya. Demikian Bapak Ibu sekalian untuk hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Danallahi yakum ajma'in. Nasr minallah fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.